yang diberikan mandat 10 tahun berkuasa, tapi eksistensi bangsa ini harus kita jaga selamanya. Dan Rocky Gerung harus tahu publik tidak boleh tertipu, terhipnotis. Dia kadangkala menggunakan narasi atas nama akal sehat yang sebetulnya dia telah merampok nalar akal sehat itu sendiri. Bayangkan atas nama seorang intelektual, akademisi yang hakikatnya akan bicara tentang kebenaran, yang hakikatnya dia akan bicara tentang independensi yang tidak digunakan oleh siapapun. Dia harus bersikap netral, dan tentu kritik harus dilakukan atas dasar fakta-fakta yang dia miliki, data yang dia miliki. Tapi Rocky Gerung selalu bicara atas nama kebencian. Saya tantang deh Rocky Gerung, apakah dia bicara tentang perampokan uang BTS yang dikorupsi oleh pejabat negara? Apakah dia berani bicara mengungkap bagaimana perampokan uang Senturi? Tidak akan pernah berani bicara, dan kami punya kartunya. Kenapa dia tidak pernah bicara itu? Nah, kalau dia bicara atas nama intelektual, bahkan tadi kan kalau kita dengar ya, Rocky Gerung komprador, perusak demokrasi dan lain sebagainya, ada kata-kata, pokoknya intinya antek asing atau alat asing atau komprador tadi. Itu saja sebenarnya sudah penghinaan. Tetapi sekali lagi kita harus letakkan dalam kerangka berdemokrasi dan berkonstitusi serta berhak asasi. Kita harus pahami bahwa berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, memang kalau Rocky pernah mengatakan kalau pikiran itu nggak perlu bersopan-sopan ria, yang sopan itu adalah sikap. Sikap itu kita harus sopan sama orang, tetapi pikiran itu tidak ada urusannya dengan bersopan-sopan ria. Tapi coba kita akan bahas jauh lebih objek. Saya tidak mengikuti beritanya, ya. Gimana dengan tanggapan laporan polisi itu? Ya saya nggak ada tanggapan apa-apa. Ya, biasa ya. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak itu. Ya biasa lah. Santai aja, ya. Tapi ungkapannya kan kasar ya, bilangnya kan agak kasar ya. Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Nah, kalau saya santai ya. Selama ini juga dekat sama Mas Rocky. Sama Rocky Gerung selama ini juga dekat. Ya semuanya dekat. Tapi semuanya berkawan. Dengan anggap sebagai kritikan atau hanya sekedar kesempatan? Saya belum lihat videonya, Mas. Ya, belum. Nanti atas nama kepentingan rakyat untuk memperbaiki keadaan, maka semua problem bangsa ini harus dia kritisi. Tapi selama ini hanya Jokowi yang menjadi target. Kami paham, rakyat tentu harus kita edukasi. Rocky Gerung ini antek ya, agen proksi internasional. Rocky Gerung ini komprador asing. Amerika dan negara-negara sekutunya secara global nggak ingin Indonesia stabil secara ekonomi dan politik, dan Rocky Gerung menjadi bagian antek dari kekuatan itu. Oke, Bang Benny. Kita di level elit relawan kita paham itu. Ya. Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya, oh maaf ya, dia nggak punya istri, kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tol dan pengecut? Atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi? Yang nggak berani lah. Ini order, ini kepentingan ya Rocky Gerung atas kepentingan orang lain yang dititipkan kepadanya, dan Rocky Gerung hanya sebagai alat. Bukan orang kemarin sore yang mengkritik pemerintahan. Jadi memang kadang-kadang tipis antara kritik dengan sesuatu yang dianggap menghina. Tapi sekali lagi itu bisa dibedakan dengan objeknya ya. Tentu kalau kita bicara tentang Jokowi, yang dia maksud adalah pasti presiden, kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan dalam sistem pemerintahan presidensial, ya tidak berlaku the king can do no wrong. The king can do no wrong itu kalau dalam sistem pemerintahan parlementer di mana ada raja dan ratu. Nah, raja dan ratu karena dia tidak memiliki kekuasaan eksekutif, ya, maka privasinya harus dilindungi. Walaupun perlindungan terhadap privasi raja dan ratu itu ya tidak seketat-ketat amat. Sebagai contoh misalnya Raja dan Ratu di Inggris masih menjadi objek kritik. Tapi kalau seorang Perdana Menteri nggak usah dibilang, karena Perdana Menteri hanyalah kepala pemerintahan. Kalau Pak Jokowi sebagai pribadi itu tergantung pada Pak Jokowi. Oleh karena itu kita harus bedakan di dalam hukum, apakah ini sebagai kritik, apakah sebagai bentuk penghinaan. Nah, Prof Ibnu melihat ini kritik atau penghinaan? Nah, nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, Mbak, ini tidak cukup hanya penyampaian apa yang disampaikan Pak Rocky. Makanya pelapor juga memberikan data-data akurat. Batas mana kritik, batas mana sebagai bentuk penghinaan. Itu. Ini yang harus dipahami. Oleh karena itu dalam
hukum, kalau itu sebagai penghinaan pribadi, maka Pak Jokowi sendiri yang harus melaporkan. Ya. Itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak bisa Pak Beni menyampaikan. Malah bisa kalau kuasanya Pak Ben, kuasa dari misalkan Pak Jokowi ini nggak bisa, saya kuasakan itu bisa. Karena kuasa adalah mewakili daripada yang merasa terhina. Nah disinilah Nasdem sebut pernyataan Rocky Gerung reaksi atas perilaku presiden yang tak konsisten. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy menilai pernyataan pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung merupakan reaksi atas perilaku Presiden Joko Widodo yang tidak konsisten. Gus Coy mengatakan dirinya tak mempermasalahkan pihak yang membawa pernyataan Rocky Gerung ke ranah hukum, tapi yang harus dipahami adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat setiap ada reaksi. Sebelumnya biasanya pasti ada aksi, kata Gus Coy kepada wartawan Selasa 1 Agustus 2023. Dia menyebut pernyataan Rocky Gerung bukan tanpa alasan, sebab selama ini banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak adil dan tidak konsisten. Apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung merupakan reaksi dari seorang warga negara yang selama ini melihat, menyaksikan dan ucapan, aksi-aksi, tindakan, perilaku, dan kebijakan Presiden yang tidak konsisten, ucap Gus Coy. Yang tidak adil kepada semua warga negara yang selalu politiking, yang tidak memberikan keteladanan yang baik, sambungnya. Karenanya Gus Coy memandang dirinya memaklumi dan memahami pernyataan Rocky Gerung itu. Ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun Presiden RI yang akan datang. Harus hati-hati, harus cerdas memahami reaksi dan aspirasi rakyat, harus membuat kebijakan yang adil untuk seluruh rakyat, ungkapnya. Dia meminta agar presiden yang akan datang tak membuat kebijakan hanya untuk menguntungkan keluarganya, kelompoknya, dan pendukungnya. Adapun pada Senin 31 Juli 2023, media sosial Twitter dihebohkan oleh pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi. Dalam video yang dilihat Tribun News, Gus Coy memandang dirinya memaklumi dan memahami pernyataan Rocky Gerung itu, menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak mikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, kata Rocky Gerung. Video lengkap pidato Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Rocky Gerung, Rocky Gerung Official. Rocky Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh berdasarkan backdrop yang terpasang. Acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli 2023 di Islamic Center di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tapi yang harus dipahami adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat setiap ada reaksi. Sebelumnya biasanya pasti ada aksi, kata Gus Coy kepada wartawan Selasa 1 Agustus 2023.